Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hadis larangan korupsi dan suap, yang kami sendiri beranggotakan Muhammad Sarip Nur Hidayat dan saya sendiri Muhammad Rashid Ridha. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pada bab 2 yang pertama, pengertian korupsi. Pengertian kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Dari corruption itu kemudian dikenal istilah corruption atau korup dalam Inggris, corruption Prancis, dan corrupti Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian, antara lain menurut Subukti dan Jirosudibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kemudian ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya dalam literatur keislaman, istilah korupsi identik dengan ghulul. Sebenarnya korupsi itu ruang lingkupnya lebih umum lah daripada ini, tidak hanya kepada materialistik dan uang. Korupsi waktu juga bisa dikatakan lah ada gitu. Misalkan kita perkuliahan masuk jam 3, ada yang masuk jam 4. Kemudian sudah masuk jam 4, sudah isi absen, dia keluar duluan untuk masuk korupsi waktu. Khianat lah, seperti yang sudah dijelaskan di atas ini secara bahasa, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, masuk korupsi juga. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya ialah tentang hadis tentang korupsi dan suap. Sebenarnya hadis yang membahas tentang korupsi ini banyak. Jadi saya akan jelaskan beberapa saja, sedikit saja. Salah satunya dari hadis riwayat Ahmad nomor 22.495. Langsung kepada matanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadayal ummalil ghulul. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiah bagi para kuli adalah ghulul. Ghulul yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasil ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagiannya, sedangkan ghanimah itu sendiri ialah hasil harta rampasan perang. Hadis di atas berimplikasi terhadap ghulul. Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Ibnu Al-Athir, ghulul adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut. Dan masih menurutnya, setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan suatu, maka ia telah berbuat ghulul. Misalkan dicontohkan, kita diamanahkan untuk membeli membeli minyak misalnya seharga 20.000 itu kan. Terus ada emak ngasih uang 50.000. Terus kita korupsi 10.000, kita ambil 10.000, bilangnya harga minyak naik gitu kan. Masuk ghulul juga, masuk korupsi itu dalam ruang lingkup yang lebih kecil gitu kan. Adapun maksud dari ghulul menurut korupsi adalah berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seorang untuk memperkaya diri sendiri. Taulah seperti apa? Contohnya nih, siapa namanya tuh? Yang korupsi bansos. Juliari itu. Ada pula yang menganggap harta ghulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat pemerintah atau maupun swasta melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun harta masyarakat dari pajak.
selanjut dari hadis riwayat Ahmad nomor 8670. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashiya wal murtashi fil hukm. Artinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3109, Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21365, Abi Zur'ah an Thauban qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'isha, ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Artinya Abu Zur'ah dari Thauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya. Atau bisa istilahnya itu broker atau maklar, ya perantara itulah. Menurut terminologi fikih, riswah atau suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Contoh suap ya di Indonesia seperti siapa? Seperti Harun Masiku lah gitu. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, riswah adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa putusan tersebut sesuai dengan keinginannya. Maksudnya di sini mananya? Oh ya, berikan kepada hakim atau yang lainnya. Ya, yang lainnya nih bisa Pak dicontohkan langsung ya. Misalnya kan, misalkan kita ingin membuat KTP ya, atau SIM lah. Membuat SIM, kemudian ada istilah apa namanya? Suap itu ditembak gitu. Jadi supaya cepat keluarnya SIM dan KTP tersebut ditembak dengan menggunakan uang dibayar itu. Yang masuk sebenarnya itu masuk riswah lah, suap. Riswah, suap merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Riswah atau suap memang tidak terjadi oleh dari satu pihak. Ya, selalu yang melibatkan kedua belah pihak, bahkan bisa menjadi tiga, yaitu dengan perantara. Oleh karena itu ya, perilaku suap ini memang susah dibongkar karena antara pelaku dengan korban, sebenarnya bukan korban, antara sesama pelaku nih, antara yang disuap dan penyuap itu sama-sama bekerja sama, jadi susah untuk dibongkar. Sama seperti kasus korupsi memang susah dibongkar karena korupsinya dilakukan secara berjamaah, jadi emang susah. Kalau ada yang ketangkap, di backup, kemudian dikurangi masa tahanannya, itu kan wah emang susah gitu. Sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap, yang disuap itu pun si perantara ketiganya. Pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat, yakni pertama orang yang menghilangkan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban keduanya adalah masyarakat luas. Yang pertama korban langsung, yang kedua korban tidak langsung. Oleh sebab itulah maka menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini, yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan telah dibayar, maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya.
Begitu juga jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini ia telah mengambil suatu yang bukan haknya secara batil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima surveyor sebuah pulpen perskil di akhir tahun. Amplop yang berisi uang atau uang konsumsi yang dibayar langsung transfer, mengambil harta perusahaan negara, melakukan markup suatu transaksi dan lain-lain. Di bawahnya masih banyak lagi hadis-hadis dari para ulama. Mungkin sekian dari saya, apabila dari kurangnya mohon maaf. Saya langsung kesimpulan. Baik, kesimpulannya, pengertian kata korupsi berasal dari bahasa lain, corruptio, dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah korupsi atau corrupt, Inggris corruption, Perancis, dan corruptie Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan lain-lain. Di bawahnya masih banyak lagi hadis-hadis dari para ulama. Mungkin sekian dari saya, apabila dari kurangnya mohon maaf. Saya langsung kesimpulan. Baik, kesimpulannya, pengertian kata korupsi berasal dari bahasa lain, corruptio, dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah korupsi atau corrupt, Inggris corruption, Perancis, dan corruptie Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Poin kedua, sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian, antara lain menurut Subekti dan Tijiro Suedibio dalam Kamus Hukum. Yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang, tidak pidana yang merugikan keuangan negara. Poin yang ketiga, ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Ibnu Al-Hatsir, ghulul adalah berkhianat mengenai harta, rampasan perang, atau mencuri harta tersebut. Dan masih menurutnya, setiap orang yang berkhianat secara tersembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat ghulul. Poin keempat, menurut terminologi fikih, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang kekurangan dan ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.